Persija Jakarta sedang berada di fase yang penuh ujian di BRI Super League 2025-2026. Dari jadwal yang tak masuk akal dengan 4 laga tandang beruntun, masalah penyelesaian akhir dan transisi bertahan yang kerap rapuh, hingga isu masa depan kapten tim Rizky Ridho yang mulai dikaitkan dengan klub luar negeri. Semua ini membuat Macan Kemayoran jadi sorotan besar baik di dalam maupun luar lapangan. Kick Off Indonesia akan membahasnya lebih lengkap sebagai berikut. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, melontarkan kritik tajam terkait jadwal timnya di BRI Super League 2025-2026. Ia menilai tidak masuk akal karena Persija harus menjalani 4 laga tandang secara beruntun. Rangkaian itu dimulai dari kekalahan 0-2 kontra PSM Makassar pada 21 September 2025. Lalu dilanjutkan menghadapi pemuncak klasemen Borneo FC pada 28 September. Awalnya, Persija seharusnya bermain di kandang melawan Bayangkara FC pada 4 Oktober, namun jadwal tersebut diundur ke 29 Desember demi memberi ruang persiapan Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Imbasnya, setelah lawan Borneo, Persija kembali dipaksa bertandang ke Surabaya menghadapi Persebaya pada 18 Oktober, lalu melawat ke markas Madura United hanya 6 hari berselang. Souza pun geram menganggap situasi ini tidak adil. Apakah ada tim lain yang main 4 laga tandang beruntun? Saya rasa hanya kami, ujarnya. Menurutnya, kondisi ini jelas melelahkan, bukan hanya karena perjalanan jauh, tapi juga tekanan besar saat bermain di hadapan supporter lawan. Risiko kehilangan poin pun semakin besar. Meski begitu, Souza menegaskan timnya harus tetap siap. Ia sadar bahwa menang adalah satu-satunya cara meredam kritik. Jadwal ini sangat sulit, tapi kami tetap harus meraih hasil terbaik, tutupnya. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, kembali angkat bicara soal kondisi timnya jelang laga tandang super berat akhir pekan ini di lanjutan BRI Super League. Souza secara jujur mengungkap ada 2 masalah utama yang sedang jadi penyakit Macan Kemayoran, yakni penyelesaian akhir yang masih tumpul dan transisi bertahan yang kerap rapuh. Evaluasi keras ini muncul setelah Persija gagal meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir, hanya imbang lawan Bali United dan kalah dari PSM Makassar. Menurut Souza, kelemahan itu yang membuat Persija kehilangan poin-poin penting. Ia bahkan menyoroti gol kedua PSM yang lahir akibat rapuhnya transisi bertahan plus lemahnya antisipasi bola panjang. Di sisi lain, lini depan dinilai kurang klinis dalam memanfaatkan peluang meski dominasi permainan sudah cukup baik. Kini, seluruh skuad langsung digembleng latihan intensif. Souza menuntut para pemain tampil lebih disiplin, rapi, dan efektif ketika menghadapi Borneo FC yang tengah berada di puncak klasemen. Selain soal taktik, Souza juga mengungkap kondisi beberapa pemain. Gustavo Franca yang sempat jadi starter di awal musim, kini mulai kehilangan tempat akibat kesulitan beradaptasi. Sementara itu, pemain muda Arliansyah juga masih disimpan karena pelatih ingin ia terus berkembang lewat latihan sebelum kembali diberi menit bermain. Di sisi lain, latihan Persija sempat berjalan tanpa Maxwell Souza. Striker asal Brasil itu absen karena mengalami diare. Souza memutuskan tidak memaksakan Maxwell berlatih mengingat cuaca panas bisa memperburuk kondisinya. Meski begitu, ia menegaskan persiapan tim tetap berjalan normal dengan fokus penuh menantang Borneo FC di laga berikutnya. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan dukungan penuh kepada kaptennya Rizky Ridho jika suatu hari memutuskan untuk melanjutkan karir di luar negeri. Kontrak Ridho bersama Persija yang ditekan sejak 2023 memang baru akan berakhir di penghujung musim BRI Super League 2025-26. Manajemen Macan Kemayoran sendiri sudah menyatakan niat memperpanjang masa baktinya. Ridho pun menyambut positif, namun ia berencana memasukkan klausul abroad dalam kontrak barunya agar punya kesempatan tampil di luar negeri bila peluang itu datang. Souza tak mempermasalahkan hal tersebut.
Baginya, kebahagiaan pemain jauh lebih penting. Ia menegaskan, meski Ridho sosok penting sekaligus ikon Persija, tidak ada pemain yang benar-benar tak tergantikan. Sejak bergabung, Ridho memang jadi pilar utama pertahanan Macan Kemayoran dan dipercaya mengenakan ban kapten menggantikan Andritani Ardiasa. Selama 3 musim, ia sudah mencatat 62 penampilan, mencetak 3 gol, 2 assist dan mengoleksi 15 kartu kuning. Kontribusinya membuat Souza menyebut Ridho sebagai pemain vital yang selalu memberi stabilitas di lini belakang. Namun, jika nantinya ada tawaran menarik dari luar negeri, Souza mengaku akan merelakan. Ia bahkan menegaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya ada di tangan Ridho dan manajemen. Menariknya, kabar tentang rencana abroad Ridho juga ramai dibicarakan di Malaysia. Media setempat mulai mengaitkannya dengan Terengganu FC, terutama setelah klub asal Malaysia itu menjalin kerjasama resmi dengan Persija pada pertengahan September lalu. Bahkan, ada jurnalis Malaysia yang berspekulasi, bukan mustahil Ridho suatu saat bisa berseragam Terengganu lewat skema peminjaman. Kerjasama antara Persija dan Terengganu sendiri mencakup pengembangan klub hingga peluang kolaborasi komersial. Tak heran jika isu Ridho ke Malaysia makin santer terdengar belakangan ini. Menurut Low, dengan jadwal super berat plus 4 laga tandang beruntun, ditambah masalah penyelesaian akhir yang masih tumpul, serta isu masa depan Rizky Ridho, apakah Persija bisa segera bangkit dan tetap konsisten bersaing di papan atas Super League musim ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.